Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafirian dengan NIM 111993 dari Prodi Informatika. Jadi kali ini saya akan melakukan praktikum lab jaringan komputer yang ke-8, yaitu OSPF. Jadi topologi yang akan kita gunakan sama seperti topologi 4567 kemarin, yaitu 2 router, 2 switch, dan 2 laptop. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka routing table dulu di masing-masing router, yaitu router 1 dan router 2. Ya, sini sudah terlihat. Lalu kita ke router kedua. Sini juga sudah. Nah, lalu selanjutnya adalah kita mulai setting OSPF di router 1 dan router kedua. Kita kembali ke CLI lagi. Lalu kita ke config terminal terlebih dahulu. Lalu kita ketik seperti ini, router OSPF 1. Lalu kita ketik network, next hop, IP next hop. Lalu kita menggunakan wildcard mask 0 0 0 255. Lalu kita ketik area 0. Jadi ini topologi ini berada di area 0. Lalu selanjutnya masukkan loopback 1 172 16 10 wildcard mask 255 area 0. Lalu loopback 2 lalu yang terakhir adalah IP address 92.168 10 0 255 area 0. Oke. Nah, jika sudah, kita enter terlebih dahulu. Nah, lalu kita setting di router kedua, setting OSPF di router kedua. Buka config terminal, lalu router OSPF 1. Sama, yaitu next hop 12 0 wildcard mask 25 area 0. Lalu di sini loopback ke 3 dan 4 172 16 30 0 0 0 255 area 0. Lanjut loopback 4 72 16 40 0 0 0 0 255 area 0. Lalu yang terakhir adalah IP address 192 168 20 255 area 0. Jika sudah end, lalu kita coba tampilkan routing table setelah kita masukkan OSPF tadi. Show IP root. Nah, di sini sudah terlihat kalau artinya sudah OSPF-nya sudah di settings. Lalu di router kedua show IP root.
Di sini juga sudah ya OSPF-nya sudah tersetting. Lalu selanjutnya adalah kita coba tampilkan informasi neighbor R1. Kita ketik show IP OSPF neighbor. Jadi di sini terlihat bahwa neighbornya ada loopback 4 yaitu dari router kedua. Itu ini, router kedua ada loopback 4. Jadi tetangganya itu tetangga router 1 lah tetangga router 2. Lalu kita buka juga di router kedua. Show IP OSPF neighbor. Nah, di sini terlihat juga kalau tetangga dari router kedua adalah router 1 itu ini yang memiliki neighbor ID atau loopbacknya itu yang ini 17 12 16 172 16 22. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan coba tampilkan routing protokol. Show IP protokol. Nah, jadi untuk di router 1 protokol yang sedang berjalan adalah OSPF yang mana router 1 ID-nya yang ini. Jadi ada 4 routing network ini, lalu gateway-nya melalui loopback 2 dan loopback 4. Distance-nya 110. Kita coba cek juga di router kedua. Show IP protokol. Oke. Nah, di sini juga di router kedua berjalan protokol OSPF 1, ID-nya yang ini 172.16.44, lalu ada 4 network yang berjalan, gateway-nya ini, lalu loopback 2 dan loopback 4. Nah, lalu kita tampilkan informasi database di kedua router ini dengan cara show IP OSPF database. Nah, di sini ada router ini, router 1. Yaitu ini di area 0 ada 2 database yaitu yang ini. Lalu kita coba ke router kedua. Show IP OSPF database. Nah, sama ada juga. Oke, selanjutnya kita coba lakukan tes ping dari laptop 1 ke laptop 2, trace route laptop dari laptop 1 ke laptop 2 dan sebaliknya dari laptop 2 ke laptop 1. Ping 192 168 21. Seperti biasa untuk awal-awal pasti akan terjadi request timeout atau RTO karena dia masih mencari jalur awal. Lalu kita coba lakukan trace RT, trace route. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita coba lakukan dari laptop 2 ke laptop 1. Untuk dari laptop 2 ke laptop 1 ini pasti tidak ada RTO karena jalurnya sudah ketemu tadi waktu sewaktu kita ping laptop 1 ke laptop 2. Nah, di sini jalurnya sudah ketemu. Lalu kita coba lakukan trace route. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan routing table spesifik OSPF. Jadi kita cuma menampilkan OSPF table-nya aja, routing table-nya. Dengan cara show IP root OSPF. Nah, di sini terlihat ya. Jadi ada subnet 4 subnet dan 2 mask. Ada 3 OSPF yang terhubung di router 1 yaitu dengan dengan loopback 34 sama router kedua. Sini terkonek. Lalu kita coba lakukan juga di router kedua. Show IP root OSPF. Nah, di sini juga terlihat ya. Kalau di router 2 itu terhubung ke router 1. Jadi dia ada 4 subnet dan 2 mask.
ada loopback 1 dan loopback 2 yang terhubung, sama ada IP address router 1. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan setting router ID OSPF di R1 dan R2. Bagaimana caranya? Kita ke config terminal terlebih dahulu. Nah, kita ketik seperti ini, router OSPF 1. Nah, lalu kita router ID, router strip ID 111.111.111.111. Nah, kita end. Lalu kita coba lakukan juga di router kedua. Config terminal terlebih dahulu. Lalu kita router OSPF 1, lalu router ID 22.222.222. Oke, end. Lalu kita coba, ini kan kita sudah nih. Lalu kita coba jalankan komen router ID ini dengan cara clear IP OSPF proses. Kita kembali ke router 1 terlebih dahulu ya, clear IP OSPF proses. Yes. Tunggu sebentar karena dia masih melakukan proses. Nah, di sini sudah selesai. Langsung kita clear juga IP OSPF proses di router kedua. Clear IP OSPF proses. Yes. Di sini sudah selesai juga. Lalu jika sudah, kita tampilkan neighbor table OSPF. Show IP OSPF neighbor. Nah, jadi di sini OSPF-nya sudah berubah ya. Di sini sudah menggunakan tadi router ID yang kita buat, yaitu di router 1 terhubung ke router 2 yang mana yaitu root ID-nya 222, 222, 222 dan 222. Nah, untuk kita coba lakukan hal yang sama pada router kedua. Tergeser. Oke. Show IP OSPF neighbor. Nah, di sini juga di router 2 juga sudah router ID-nya sudah tersetting, yang mana router kedua ini terhubung ke router 1 yang mempunyai router ID 111.111.111 dan 111. Jika sudah, kita sekarang melakukan setting passive interface. Saya rapikan dulu. Setting passive interface, kita masuk ke config terminal lagi. Lalu ketik router OSPF 1 passive interface FA0/0, karena di sini jalurnya yaitu jalur yang di sini bernama kelihatan. Halo, apa nih? Nah, di sini namanya FA00 0/0. Nah, lanjut. Jika sudah enter. Nah, kita end terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama pada router kedua.
Nah, router OSPF 1. Aduh, salah. Config terminal terlebih dahulu. Config terminal router OSPF 1 passive interface FA 0/0. Waduh, salah. Passive interface FA 0/0. Nah, sudah kita end. Nah, lalu kita coba buka routing information dengan cara show IP protocol. Show IP protocols. Nah, jadi sini passive interface-nya sudah ya, fast Ethernet-nya sudah terhubung. Lalu coba juga kita lihat di router kedua. Show IP protocols. Sini juga ya, passive interface-nya sudah kita berhasil di setting. Lalu selanjutnya kita akan coba lagi show tampilkan interface OSPF dengan cara show IP OSPF interface. Nah, bisa dilihat ya di sini kalau OSPF yang apa aja yang sudah terhubung. Jadi sini ada fast Ethernet, lalu ada loopback 1, loopback 2. Ini kalau yang ini antar router, yang ini dengan switch, router dengan switch. Lalu di sini ada time intervalnya, ada hello 10, dead 40, lalu ada no hello passive interface. Nah tadi. Nah itu. Nah. Is up. Nah. Nih do 000. Lalu selanjutnya kita lakukan juga hal yang sama di router kedua. Show IP OSPF interface. Nah, bisa dilihat di sini juga sudah sama seperti di R1 ya, kalau dia antar router loopback 3 dan 4 yang ada di router kedua, lalu dengan switch sudah. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan kita ulangi lagi. Kita coba show IP root, apakah ada yang berbeda. Show IP root. Nah, di sini O itu tidak terlihat ya, karena di sini O itu sebagai di sini loopbacknya sudah berubah tipe menjadi stub host, yang mana dengan network tipenya tuh loopback. Jadi loopback yang ada sekarang, loopback 1, 2, 3, 4 itu sekarang menjadi stub host. Nah, gimana caranya biar bisa terhubung lagi? Kita ubah network type interface itu, interface loopback itu menjadi point to point. Jadi caranya seperti ini, config terminal, lalu int lo1, baru IP OSPF network point to point. Nah, kita exit, lalu lanjut di loopback interface loopback 2, IP OSPF network point to point. Nah, sudah, kita end. Di sini juga kita lakukan yang sama di router kedua. Kita config terminal terlebih dahulu.
Lalu kita settingnya int lo3 loopback 3 IP ospf inter network point to point. Lalu exit int interface loopback 4 IP ospf network point to point and nah, jika sudah, kita sekarang coba, ini sudah berubah, sekarang kita coba lakukan testing. Nah, testing ini kita lakukan dari kita testing loopback 3 ke loopback dari loopback 1, testing dari loopback 1 di R1 ke loopback 3 di R2. Jadi caranya seperti ini. Kita ketikkan ping IP, masukkan ininya 172 loopback 3 172 16 33, lalu y kita ini dari loopback 1. Salah, loopback 1, jangan spasi, loopback 1 enter paket sedang send with a source address. Wah, ini success rate is 0%. Kita coba ulang lagi. Sepertinya ada yang salah di sini. Coba lagi, ping IP 172 16 33 S loopback 1. Tidak ada yang terkirim. Sepertinya ada di atas ada yang salah. Coba swipe root dulu. Kita coba sebaliknya aja. Salah nih komen. Untuk sebaliknya berarti kita testing dari loopback 4 ke loopback 2 di R1. Ping IP 172 16 22 ini loopback 4. Jika kedua gagal, tidak apa-apa, tapi intinya ini harusnya bisa ya. Saya tidak tahu juga kenapa harusnya bisa. Jadi saya cukupkan aja praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya harap dapat dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.